Mereka itu iblis. Mereka itu iblis yang menyamar. Yang menyamar. Pada tanggal 4 Januari 2010 di Desa Batang Rokan, Gemenceh, Negeri Sembilan, Malaysia, Siti Mariam, seorang gadis muda yang masih berstatus sebagai pelajar. Pada jam 2 siang, tiba waktunya untuk Siti Mariam pulang sekolah. Biasanya, Siti Mariam pulang dengan dijemput oleh ayahnya yang bernama Ismail Awang menggunakan sepeda motor. Namun di hari itu, ayahnya tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Siti yang telah lama menunggu, memutuskan untuk pulang sendiri menaiki bus. Lalu kemudian turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Siti Mariam menemukan kakaknya yang bernama Siti Khadijah, berusia 22 tahun, sudah tergeletak penuh darah dengan sebilah pisau yang menancap di dadanya. Siti Mariam yang ketakutan segera berlari ke rumah kakek dan neneknya yang jaraknya tidak begitu jauh. Dengan rasa panik, dia berniat untuk memberitahukan apa yang telah terjadi kepada kakaknya. Namun, ketika sampai di rumah kakek dan neneknya, Siti Mariam kembali terkejut setelah dia melihat ayahnya yang juga telah kehilangan nyawanya dengan kondisi tanpa kepala. Begitu juga dengan nenek dan kakeknya, di mana Siti Mariam menemukan mereka telah tidak bernyawa dengan kondisi jasad tanpa tangan. Hal ini membuat Siti Mariam begitu trauma. Setelah melihat semua anggota keluarganya, kini semuanya telah tiada. Dia pun memberitahukan semua hal itu kepada pihak penduduk untuk meminta tolong. Para polisi pun datang dan melakukan penyelidikan. Diketahui tidak ada barang berharga yang hilang di rumah itu. Polisi memiliki kesimpulan jika semua ini bukan kasus perampokan. Selain itu, polisi juga menemukan sebilah pisau dan sebuah parang yang digunakan oleh pelaku. Kecurigaan pun muncul terhadap salah satu anak korban yang bernama Rashidi Ismail, berusia 34 tahun. Karena sampai saat itu dia tidak terlihat dan keberadaannya tidak diketahui. Oleh sebab itu, pihak polisi meminta warga untuk memberikan informasi jika saja mereka melihat atau mengetahui keberadaan Rashidi Ismail. Akhirnya diketahui jika Rashidi kabur menggunakan sepeda motor, lalu dilanjutkan dengan menaiki bus untuk menuju sebuah tempat pemakaman yang bernama Section 21 Shah Alam, Kuala Lumpur, di mana tempat itu memiliki jarak sekitar 120 km dari kediamannya. Dan di sanalah Rashidi Ismail menguburkan kepala dari ayahnya. Beberapa hari kemudian, pada jam 4 sore, seorang polisi melihat sosok Rashidi yang sedang berada di jalan Masjid India. Setelah memperhatikan lelaki itu, polisi itu kemudian sadar jika lelaki yang berada di depannya itu adalah Rashidi Ismail, seorang tersangka kasus yang sedang dicari. Namun di sini, Rashidi yang sadar jika dia sedang diperhatikan. Dia nampak marah dan mengeluarkan sebilah pisau lalu menyerang polisi itu. Kemudian keduanya pun terlibat dalam perkelahian. Untungnya, Rashidi Ismail berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Ketika para penyelidik menanyai Rashidi, dia mengakui perbuatannya. Rashidi juga mengatakan jika malam setelah kejadian, dia menguburkan kepala ayahnya di pemakaman Section 21 Shah Alam, Kuala Lumpur. Rashidi juga bersedia ketika polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi kuburan tersebut, yang mana kemudian penggalian pun dilakukan. Dan memang benar, Rashidi Ismail menguburkan kepala ayahnya di sana. 4 jasad sebelumnya telah diantar ke rumah sakit Tunku Ja'far di Seremban. Sedangkan hari itu, Rashidi Ismail kembali dibawa ke Negeri Sembilan.
Penyelidikan lebih dalam pun dilakukan dan disimpulkan jika Rashidi memiliki gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak sadar dengan perbuatannya. Dia dipastikan mengalami penyakit skizofrenia. Rashidi juga mengaku jika dia mendengar suara bisikan yang dia yakini itu adalah bisikan dari Yang Kuasa Agung yang memberitahukannya jika anggota keluarganya itu adalah para setan-setan yang menyamar. Dan karena bisikan itu, akhirnya Rashidi pun tega melakukan perbuatan keji tersebut. Rashidi Ismail merupakan alumni dari Universitas Teknologi Malaysia. Dikatakan jika sebelumnya dia sempat mengalami patah hati akibat putus dari tunangannya. Selain itu dikatakan juga jika setelahnya Rashidi sempat mengaji ilmu hitam setelah mengalami kekecewaan dalam dunia percintaannya. Dan itulah yang menyebabkan Rashidi mengalami gangguan kejiwaan. Oleh alasan ini juga Rashidi Ismail terhindar dari berbagai hukuman. Namun di sisi lain, atas kasus ini, Siti Maryam sang adik dan juga Ibu Zaharah yang merupakan ibu Rashidi Ismail, di mana mereka mengalami trauma dan juga mengalami kesedihan yang begitu mendalam karena keluarga besar mereka lenyap dengan seketika diakibatkan salah satu anak mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Ibunya itu berusaha untuk memaafkan Rashidi, meski tragedi pahit itu selalu membekas dalam ingatannya dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.